Oke, hi and hello, what's up good people. Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan senusa Tenggara Timur. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar dan sinetron love story dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar supaya ini semua menjadi bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah sehingga kita bisa cekikikan bersama keluarga tercinta. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya yang semakin hari semakin menegangkan saja. Untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel yang budiman ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai tentunya guys. Check it out. Baik, langsung masuk saja ke part ini nih, dimana di part ini ada si Ken dan si Maudy yang menemui si Argadana. Di sini si Argadana terlihat sedang menekuk mukanya dengan 1000 kerutan seperti liang waduk. Nah, di sini Argadana sangat menampakkan sekali bahwa dirinya sedang memiliki masalah yang cukup serius. Maudy bertanya kepada Argadana perihal apa sebetulnya yang saat ini sedang membebani Papa. Sehingganya Papa mukanya ditekuk seperti lekukan stretch marks. Si Argadana pada awalnya tidak ingin menjelaskan apa-apa kepada si Maudy dan Ken, namun pada akhirnya si Argadana harus mengaku jujur karena dirinya dirasa sudah tidak dapat menanggung beban tersebut sendirian. Terlebih masalah ini terkait Wilantara selaku ayahnya Ken dan juga mertuanya Maudy. Si Argadana di sini menjelaskan dengan rinci dan dengan detail soal permasalahannya dengan Wilantara. Ken pun terkaget dan terheran-heran hingga dia hampir leluncatan di ruang kerja Argadana. Nah, si Ken di sini pastinya meminta maaf terlebih dahulu atas nama ayahnya yang lebih membuat si Argadana ini kesal guys. Kenapa sejak dulu si Wilantara diajak bergabung dengan Arga Group tidak pernah mau dan selalu menolaknya. Dan sekarang kejadiannya malah Wilantara bergabung dengan perusahaan Halilintar yang dipimpin oleh Bapak Renaldi yang dari kawasan Plaue. Nah, di sini inilah yang membuat si Argadana semakin merasa bahwa Wilantara memang sudah menabuh genderang perang kembali bersama keluarganya lewat perusahaannya yang dipimpin oleh si Tangkurak Renaldi. Ken mencoba menenangkan si Argadana agar supaya Argadana tidak terlalu jauh berpikir buruk tentang ayahnya, dan si Ken pun berjanji akan sesegera mungkin mengkonfirmasi hal ini kepada si Wilantara agar supaya perselisihan paham tersebut tidak semakin jauh dan semakin dalam lagi guys. Saat itu juga Ken hendak pergi untuk menemui si Wilantara dan menjelaskan sedetail-detailnya tentang apa yang terjadi kepada si Wilantara. Namun si Argadana sempat melarang si Ken bahwasanya si Argadana tidak ingin secepat itu masalahnya diselesaikan karena semua permasalahan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin katanya guys. Oke, dan pada ujungnya di final obrolan ini si Argadana mengajak si Ken kembali lagi ke Arga Group. Si Arga merasa bahwa Ken lah sosok penuh inovasi yang dapat mendongkrak kembali perusahaan Argadana Group. Kalian tahu jawaban Ken? Ya tentunya tidak dong. Ken saat ini sedang menjadi manusia dalam dua profesi guys. Selain dia menjadi penyanyi, dia juga harus berprofesi sebagai artis sinetron yang mana dia menggantikan Maudy. Jikalau si Ken tidak masuk ke sinetron itu maka Maudy akan dipenjara. Demi menyelamatkan istrinya, Ken rela bersibuk ria setiap hari dan menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja keras, membanting tulang seperti kolecer helikopter. Tapi obrolan dan kalimat permintaan Argadana itu merasuk dan meresap ke dalam hati dan sanubarinya Ken. Sehingga pada saat Ken dan Maudy sudah berada di kamar, Ken terlihat merenung dan ngahulang tarik memikirkan hal tersebut guys. Si Ken mulai berpikir bahwa saja dia merasa tidak enak kepada si Argadana karena ajakan Argadana kepada Ken untuk bergabung di Arga Group ini bukan hanya kali ini saja.
Sering sekali Argadana mengajak dan meminta Ken untuk kembali lagi. Come on Ken, come back to me, kata si Argadana. Tapi si Ken selalu menolak karena dulu alasan Ken dia pengen hidup mandiri dan tidak ingin bergantung kepada siapapun. Saat ini alasan Ken adalah dia sedang sibuk menjalani aktivitasnya yang sudah dirancang dan juga direncanakan sejak jauh-jauh hari. Apakah Ken benar-benar akan mengiyakan omongan dan ajakan si Argadana tersebut, atau justru Ken lebih mementingkan urusan persyutingan yang tidak tahu arahnya kemana itu guys. Semoga saja Ken secepatnya kembali lagi ke perusahaan Argadana, karena di satu sisi Ken yang akan berhasil mendongkrak perusahaan Argadana agar bisa stabil kembali, di sisi lain Ken juga akan menjadi jalan perdamaian antara Argadana dan Wilantara jikalau Ken benar-benar bisa balikan lagi perusahaan Argadana seperti sedia kala. Oke guys, semoga saja guys. Tapi di obrolan kali ini antara Ken dan Maudy terlihat ada cak-cak bodas yang sedang nguping di belakang guys. Ya, ada si Vanessa yang nguping di balik pintu kamarnya si Ken dan juga Maudy. Ini kebiasaan para artis sinetron kalau membicarakan perihal yang rahasia, malah sengaja pintunya dibuka biar ada yang mendengar, maka terjadi konflik dan sinetronnya akan semakin panjang. Padahal tutup saja pintu kamar si Maudy agar supaya tidak ada orang yang dapat mendengar, sehingga tidak ada konflik yang membuat kita para penonton dan penggemar sinetron Love Story Budiman dibuat jengkel oleh si Vanessa. Nah, si Vanessa mendengar kabar bahwa si Ken sudah ditarik lagi ke perusahaannya Arga Group, itu pun merasa ngebrengseng dan kepanasan guys. Si Vanessa tentunya tidak terima dengan ajakan Argadana kepada si Ken ini, karena Vanessa dan Dinda sudah merencanakan masuknya Rama ke Arga Group sejak jauh-jauh hari. Jikalau sekarang Argadana sudah meminta Ken untuk bergabung di sana, maka peluang si Rama untuk masuk ke Arga Group akan semakin menipis. Lalu Vanessa pun berpikir bahwa harus secepatnya si Rama masuk ke perusahaan Arga Group. Selepas itu si Vanessa langsung menyamperkan si Rama di kamarnya yang memang tangannya masih dalam kondisi diperban karena ulahnya sendiri. Si Vanessa langsung memaksa Rama agar secepatnya menulis surat lamaran untuk melamar ke perusahaan Arga Group. Nah, di sini si Rama menjelaskan kepada si Vanessa bahwa tidak bisa secepat itu, lagian si Rama sekarang belum wisuda. Namun si Vanessa yang sudah ketakutan bahwa posisi si Rama akan digantikan oleh si Ken tidak mau tahu dan mengancam akan melaporkannya kepada si tangkurak Dinda yang berkepala dua itu jikalau Rama menolak keinginan si Vanessa tersebut. Lalu si Rama pun dengan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya nurut kepada si Vanessa dan mengiyakan semua perintah si Vanessa. Entah apa yang ada di pikiran Rama, pupuslah sudah harapan saya selama ini yang saya kira Rama dapat merubah attitude si Vanessa menjadi lebih baik, tapi ternyata Rama juga ikut-ikutan bodoh dan malah mengikuti alur kejahatan Vanessa dan ibunya si tangkurak Dinda. Baik guys, apakah Renaldi akan semakin menjadi-jadi dan semakin masuk untuk mendominasi atau mengkontaminasi keluarganya si Arga Group dan juga si Wilantara sehingga perseteruan di dalamnya akan semakin keruh? Ataukah justru Ken setelah turun tangan akan membongkar semua rahasia kejahatan si Renaldi dan juga si Ferdi? Kita saksikan saja, semoga Ken bisa menghajar si Renaldi dengan jurus rengkak gunung dan juga halimun petaknya. Tahu-tahu si Ken akan menghabisi Renaldi dan juga si Ferdi. Baik guys, sampai di sini dulu ulasannya. Semoga kalian senang dan berbahagia. Adapun kalian yang tidak senang tapi bahagia, ya tidak apa-apa, terserah kalian saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.